Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1 dengan pokok bahasan yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang wilayah. Mari kita ikuti dalam pertemuan yang pertama ini yaitu dengan kompetensi dasar 3.1 tentang pengetahuan, yaitu memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. 4.1 yaitu tentang keterampilan membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi berdasarkan data wilayah tempat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang wilayah. Apakah itu wilayah sebenarnya? Dalam konsep ini, wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Pembagian wilayah ada dua. Yang pertama adalah wilayah formal atau uniform region, yaitu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Dalam hal ini kriteria tertentu ini ada kriteria fisik, yaitu didasarkan kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Selanjutnya kriteria sosial budaya, contohnya adalah wilayah suku Bugis di perkampungan atas air Balikpapan Barat, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal region, yaitu wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan atau juga bisa dikatakan saling memenuhi kebutuhan hidup di antara dua wilayah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke istilah pewilayahan. Dalam hal ini pewilayahan dalam geografi disebut juga geografi regional, yaitu pengelompokan wilayah di permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Ini ada contoh peta. Nah, secara khusus akan kita lihat yang berikutnya ini. Jenis-jenis pewilayahan. 1. Pewilayahan secara geografis. A. Berdasarkan pembagian waktu. Di Indonesia ada 3 pembagian waktu, yaitu yang pertama daerah waktu Indonesia bagian Barat. Coba sambil kita lihat tanda kursor ini untuk diperlihatkan, yaitu Indonesia bagian Barat, yaitu wilayah-wilayah yang berada di Sumatera, kemudian Kalimantan sebagian, kemudian juga Jawa, yaitu dengan derajat bujur kita lihat 105 sampai 120 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia bagian tengah. Kita lihat wilayahnya Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya Kalimantan Selatan, Sulawesi, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara. Dengan derajat bujur yaitu 120 derajat sampai 135 derajat bujur timur. Sedangkan yang terakhir yaitu bagian Indonesia bagian timur dengan derajat 135 derajat bujur timur sampai 150 derajat bujur timur. Wilayah yang ada di bagian ini diantaranya adalah Maluku Utara, Maluku, kemudian juga Papua dan Papua Barat.
Selanjutnya kita lihat yang bagian B, yaitu berdasarkan bentuk dasar laut. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah paparan sahul. Paparan sahul yang letaknya di bagian timur Indonesia, yaitu wilayah Papua dan juga wilayah eh, Maluku, ya, Maluku, kemudian Sulawesi. Ini paparan sahul. Wilayah daratannya, untuk lautnya adalah misalnya Laut Arafura, kemudian Laut Banda, kemudian yang berada di Laut Flores. Ini adalah paparan sahul. Sedangkan yang kedua adalah paparan Sunda yang di bagian barat Indonesia, yaitu Selat Karimata, kemudian Laut Jawa, Selat Sunda. Wilayah daratannya termasuk di dalamnya di sini adalah Sumatera dan Jawa. Sekaligus juga wilayah Kalimantan. Sedangkan paparan peralihan yaitu dasar laut yang berada di Selat Makassar dan terus ke arah selatan yaitu sampai Selat Lombok. Selanjutnya yang C, berdasarkan wilayah pembangunan. Di Indonesia itu ada 4 wilayah pembangunan utama, yaitu wilayah pembangunan utama A, wilayah pembangunan utama B, wilayah pembangunan utama C, dan wilayah pembangunan utama D. Selanjutnya, berdasarkan geologinya atau rangkaian pegunungan, di Indonesia ada 2 rangkaian pegunungan yang masuk ke Indonesia, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang masuk ke Indonesia melalui Sulawesi Utara, kemudian ke Maluku dan Papua. Dan salah satunya lagi yaitu Sirkum Mediteran yang masuk ke Indonesia melalui Sumatera bagian utara, Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan selanjutnya. Itu rangkaian pegunungan muda. Selanjutnya, tujuan dari diadakannya pewilayahan dalam geografi, 1 yaitu memberikan makna atau pewilayahan dalam geografi. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam melihat potensi suatu wilayah atau region guna pengembangan wilayah lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pewilayahan secara umum. Dalam ini ada yang pertama yaitu berdasarkan wilayah homogen yang merupakan keseragaman di sini. Kemudian yang B yaitu berdasarkan wilayah nodal atau fungsional, di mana wilayah nodalnya di bagian tengah didukung oleh wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Selanjutnya yang C, wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan misalnya suatu wilayah, dalam ini ada contoh peta adalah wilayah Kabupaten Bukit Tinggi yang berada di Sumatera Barat. Kemudian berikutnya ada D, yaitu wilayah administrasi. Misalnya ini adalah wilayah administrasi wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan sekian penyampaian saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Dwi Indarto, Guru Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.